Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh pemirsa. Ribuan pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten memadati area scan tiket untuk dapat masuk ke dalam kapal. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PT ASDP Indonesia, penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera mengalami peningkatan sebesar 5% atau mencapai 99.000 lebih orang dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 95.000. PT ASDP mengoperasikan sebanyak 50 unit kapal Ro-Ro untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang dengan tujuan dermaga. Adapun puncak arus mudik tahun ini diprediksi terjadi pada H-3, yakni 28 Maret 2025, yakni bertepatan dengan hari Jumat ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, sementara kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Jumat pagi. Ribuan kendaraan pemudik ini kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume kendaraan pemudik ini mengakibatkan terjadinya kemacetan di sepanjang ruas tol hingga mencapai belasan kilometer. Kemacetan kendaraan ini terpantau mulai dari kilometer 40 hingga kilometer 62 arah Cikampek. Guna mengurai kemacetan, polisi dan petugas jasa marga memberlakukan rekayasa arus dengan sistem lawan arus atau kontraflow satu lajur arah Cikampek. Kontraflow dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Meski diberlakukan kontraflow, namun kemacetan masih terus terjadi, terutama di kilometer 55 jelang rest area kilometer 57. Ya, lantas bagaimana pantauan arus mudik pada pagi ini? Kita sapa rekan-rekan yang sudah bersiap, ada Sekar Wanda yang ada di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga rekan Agung Prasetyo yang ada di Gerbang Tol Cikampek Utama. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Sekar, bagaimana informasi terbaru saat ini? Ya, Putri dan juga pemirsa, pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak pada pagi hari ini, tepatnya pada pukul 8 pagi, sudah mulai kembali landai. Berbeda dengan 3 jam sebelum, yakni pada pukul 5 pagi, di mana kepadatan arus lalu lintas di wilayah Pelabuhan Merak ini cukup padat, bahkan mengular hingga ke jalanan. Karena memang dari pihak Kasat Lantas Polres Cilegon, AKP Mulya, menyebut kemarin bahwa kepadatan arus lalu lintas ini lebih tinggi di malam hari ketimbang di pagi hingga siang hari. Hal ini dikarenakan memang para penumpang menghindari teriknya panas matahari dan juga dilakukan berpergian di malam hari agar dapat sampai ke tempat tujuan di pagi ataupun siang hari. Nah, mayoritas kendaraan di wilayah Pelabuhan Merak sendiri dipenuhi oleh kendaraan pribadi dan juga bus, dan berdasarkan data dari Posko Merak ada sekitar lebih dari 125.000 pemudik yang sudah berangkat sejak kemarin hingga hari ini dengan total seluruh kendaraan yakni ada sebanyak 27.000 kendaraan, dengan rinciannya untuk kendaraan roda 4 sendiri ada sekitar 14.500 dan untuk kendaraan bus mencapai 810 unit. Dari informasi yang disampaikan oleh Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo saat kunjungannya 2 hari yang lalu, memang puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Hal ini dikarenakan juga adanya cuti bersama dan juga sistem work from anywhere yang juga diberlakukan oleh para ASN, dan juga terdapat ada 7 dermaga yang akan beroperasi pada hari ini dan 50 kapal yang juga akan mengangkut para pemudik untuk menyeberang ke pulau ataupun ke pelabuhan Bakauheni maksud kami. Kemudian 1 kapal sendiri ini dapat memuat
sekitar 1.000 kendaraan, dan dalam upaya mengurai kepadatan, pihak ASDP juga telah menerapkan sistem satu tiket reguler yang sudah berlaku sejak tanggal 26 dan terus diterapkan sampai tanggal 30 Maret 2025. Dan guna mendukung kelancaran mudik, pihak ASDP juga menghimbau untuk membeli tiket minimal maksimal H-1 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Verizi, dan bagi mereka yang sudah membeli tiket ekspres beberapa hari sebelum atau dari jauh-jauh hari, Anda tidak perlu khawatir karena Anda dapat melakukan refund di pelayanan customer care yang salah satunya juga berada di dermaga eksekutif dengan masa refund paling lama 1 bulan. Dan selain itu, kendaraan yang datang ini juga diharapkan untuk sesuai dengan jadwal tiket yang tertera juga pada tiket agar tidak mengalami kemacetan atau kepadatan kendaraan di wilayah Pelabuhan Merak. Demikian. Baik, dari Pelabuhan Merak kita beralih ke wilayah Gerbang Tol Cikatama. Ada Agung Prasetyo di sana. Agung, bagaimana pantauan pada pagi hari ini? Jumlah kendaraan apakah terus meningkat? Ya, selamat pagi Putri Windasari juga pemirsa. Informasi terbaru di H-3 Lebaran, pantauan arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang volume kendaraan dari arah Jakarta yang akan bergerak menuju ke arah Jawa terus mengalami peningkatan, dan kami pantau juga pergerakan kendaraan. Di tempat kami mengabarkan terjadi kepadatan kendaraan di setiap lajur jalan yang ada. Memang dipadati kendaraan yang menuju ke arah tol Trans Jawa yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain kendaraan pribadi, banyak juga bus-bus antar kota dan antar provinsi serta kendaraan travel yang mengangkut para pemudik untuk pulang kampung. Dan selain di tempat kami mengabarkan, yakni di gerbang tol Cikampek Utama, juga terlihat adanya antrian kendaraan pemudik yang akan melakukan transaksi di setiap gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah tol Trans Jawa, yang mana memang pada pagi hari ini ada 14 gardu utama yang dibuka menuju ke arah tol Trans Jawa, yang mana biasanya ini hanya 7 gardu utama. Selain 14 gardu utama tadi ditambah dengan 8 gardu satelit, sehingga memang upaya ini untuk mengurai kepadatan ataupun antrian di setiap gardu transaksi yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Dan kami menghimbau untuk para pemudik untuk mengurangi kepadatan di gardu transaksi ataupun di gerbang tol Cikampek Utama agar saldo e-tol para pengendara ataupun pemudik cukup, sehingga saat melakukan transaksi tidak kehabisan yang akan menimbulkan kepadatan ataupun antrian menjadi lebih panjang. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, pada H-4 kemarin hingga pukul 5 pagi tadi, kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek yakni tercatat sebanyak 2.438 kendaraan, dan angka ini naik dari H-5 sebelumnya. Dan angka yang paling tinggi tercatat pada pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi, yakni ada 42.865 kendaraan. Artinya banyak para pemudik ataupun pengendara yang melakukan perjalanan di malam hari atau selepas berbuka puasa. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, memang di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, tidak hanya di tempat kami mengabarkan, kami pantau juga di kilometer 86 memang terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan, yang selain di ngedikatnya volume kendaraan, adanya titik pertemuan arus antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek, dan kepadatan juga mengurai ke kilometer 55 yang mendekati rest area kilometer 57. Dan ini semakin parah karena banyaknya masyarakat ataupun pemudik yang akan beristirahat di rest area kilometer 57, sehingga terjadi antrian. Dan kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan di rest area, membatasi para pemudik yang beristirahat di rest area. Dan upaya rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana memang di
tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 sampai kilometer 70 dilakukan kontraflow, yang mana ini kontraflow ini diberlakukan yang tadinya satu lajur dan saat ini diberlakukan dua lajur karena memang kepadatan masih terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan selain kontraflow juga pihak Jasa Marga dan kepolisian masih memberlakukan sistem one way, yang mana one way sendiri sudah diberlakukan atau diterapkan pada hari kemarin pukul 11.45 dari kilometer 70 sampai kilometer 200. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di gerbang tol Cikampek Utama. Kembalikan ke Anda di studio. Baik, Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikatama dan Sekarwanda di Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh